Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani, mahasiswa dari Terapi Okupasi dengan NPM 2406441221. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemahaman materi atau salah satu materi dari mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi, yaitu konsep dasar epidemiologi. Nah, inti dari epid sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kondisi kesehatan di masyarakat. Tujuannya itu agar intervensi yang diberikan oleh terapi okupasi itu berdasarkan bukti dan juga efektif serta memenuhi kebutuhan populasi. Nah, EPID sendiri mempunyai 3 komponen dasar yang benar-benar harus diingat. Yang pertama itu ada frekuensi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada determinan. Nah, dari frekuensi sendiri itu mencakup berapa banyak atau frekuensi ini untuk mengukur seberapa banyak masalahnya. Nah, untuk mengukurnya kita dapat menggunakan 2 cara atau 2 ukuran. Yang pertama itu ada prevalensi atau jumlah dari seluruh kasus, mau itu kasus lama ataupun kasus baru pada suatu waktu. Yang kedua itu ada insidensi, yaitu jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada distribusi, yaitu siapa, di mana, dan juga kapan. Siapa di sini adalah orang, di mana kita bisa mengetahui banyaknya kelompok usia, jenis pekerjaan tertentu, ataupun status ekonomi tertentu. Di mana itu adalah tempat, apakah masalah tersebut itu lebih sering terjadi di perkantoran, pabrik, ataupun rumah yang kurang aksesabilitas. Nah, yang ketiga itu ada waktu. Ini apakah terjadi peningkatan kasus di musim tertentu, atau setelah peristiwa besar seperti stres setelah bencana alam. Nah, yang ketiga itu ada determinan, di mana faktor yang menyebabkan masalah kesehatan atau yang kita sebut dengan faktor risiko. EPID sendiri menegaskan penyakit itu tidak terjadi secara acak. Nah, dalam TO, kita mengenal metode PAO atau Person, Environment, dan Occupational. Jadi, semua faktor itu kita mulai dari riwayat kesehatan, gaya hidup, genetik, dan juga regulasi ataupun perubahan iklim. Nah, semuanya itu adalah determinan yang mempengaruhi irisan dari PEO, yaitu performa occupational. Nah, dengan memahami EPID, kita bisa melakukan penilaian risiko, merancang intervensi berbasis bukti, dan juga membuat strategi pencegahan, di mana melakukan penilaian risiko ini mengidentifikasi cara menyeluruh tentang faktor PEO mana yang paling berisiko pada klien. Yang kedua itu merancang intervensi berbasis bukti. Ini jika data EPID menunjukkan kurangnya keterlibatan sosial, maka ini adalah faktor utama. Jadi kita harus fokus pada program rekreasi dan juga partisipasi sosial, bukan fokus pada terapi motorik. Yang ketiga itu membantu atau membuat strategi pencegahan di mana bekerja di tingkat komunitas atau juga perusahaan untuk memitigasi faktor risiko seperti membuat regulasi kesehatan kerja atau program manajemen stres. Jadi dari materi ini saya tahu bahwa EPID sendiri itu memberikan ilmu dan juga manfaat besar untuk memastikan intervensi dari OT sendiri itu tidak hanya untuk membantu satu individu, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas di tingkat populasi. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.